Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita informatika, ada baiknya, ada barokahnya kita memulainya dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Ayo. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini yang barokahnya, kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'amirana katal watani wa nakatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Oke, selanjutnya saya absen terlebih dahulu daftar kehadiran siswa. Kita mulai dari absen pertama. Abdul Rashid, Adelia Wulandari, Agus Aldi, Ahmad Haki, Ari Sufiandi, Aska Ramzi, oh iya, Fahrudin, Hidayatul Maulida, Ilzam, Sabri, Muhammad Sabri, Madatul Ula Azharok, Mary Anggun, Nida Aprilia, Nirma Yuni, Novi Risma, Risma Ramdhani, Salimul Lail, Tarfiah, Syarif Nurul Hasni, Soletiah, Ulia, Wirya Adiratna, Zainul Ihsan, Ahmad Ashkula Abdul, Upi Maulina, Oke, sekarang kita akan lanjutkan materi kita kali ini, yaitu silahkan dibuka LKS-nya. Kita akan lanjutkan materi ke bab 8, yaitu dampak sosial informatika. Bisa dilihat di sana. Nah, jika komputer awalnya hanya untuk menghitung, mengapa sekarang bisa mempengaruhi cara kita bersosialisasi? Bagaimana cara kita menggunakan teknologi agar tidak melanggar hak cipta? Nah, sekarang kita akan menjelaskannya di bab 8 ini tentang dampak sosial informatika. Kita mulai dari sejarah perkembangan komputer. Di halaman 48 di sana, kalian bisa lihat. Saya akan jelaskan sedikit tentang sejarahnya dulu, mengapa pentingnya kita belajar dari sejarahnya. Karena kalau kita tidak tahu sejarah dari komputer, kita tidak tahu lanjutan dari isi dari tujuan untuk pembuatan komputer tersebut dipakai untuk apa. Jadi kita mulai dari sejarahnya dulu. Bisa dipahami? Oke. Jadi pada era modern, perangkat komputer awalnya diajukan sebagai sarana penunjang pekerjaan. Kini komputer menjadi kebutuhan yang dimiliki sebagian masyarakat. Sebelum menjadi secanggih seperti sekarang, cikal bakal komputer hanyalah sebuah mesin hitung sederhana. Komputer dahulu hanya mesin hitung untuk menghitung tabel angka. Seiring berjalannya waktu, komputer mengalami perkembangan dan dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia. Hal ini tentu memberikan dampak positif maupun negatif pada masyarakat yang mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan komputer, yaitu A. Perkembangan komputer merujuk pada evolusi teknologi komputasi dari masa ke masa, dimulai dari generasi pertama yang menggunakan tabung vakum antara tahun 1940-an hingga generasi modern berbasis kecerdasan buatan atau AI yang sering kita jumpai, serta dan komputasi kuantum. Untuk generasi pertama yaitu komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1999. Nah, komputer ini pertama kali dibuat menggunakan tabung vakum. Pernah lihat tabung vakum? Nah,
komponen elektronik berbentuk tabung seperti lampu neon untuk memproses dan menyimpan data, contohnya ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, yang digunakan untuk menghitung jalur peluru meriam saat perang. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu ukurannya sangat besar, sebesar ruangan. Jadi kalau kalian pernah lihat komputer generasi pertama itu, ini misal kelas kalian, komputer itu full satu kelas. Jadi isinya tuh motherboard. Motherboard itu kayak motherboard itu kayak tempat menampung isi-isi dari komputer tersebut. Ada kan di RAM, CPU ditampung dalam kotak kayak gitu. Tahu kotaknya itu? Nah, itu nama motherboard. Nah, itu kayak gitu. Dan motherboardnya itu besar, bisa sampai seluas ini. Kalau zaman sekarang tuh ruangan seluas ini biasanya dipakai untuk penyimpanan. Terus ciri-ciri yang kedua yaitu membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Bayangin aja, udah penyimpanannya motherboardnya itu besar, menghabisin ruang kelas misal, terus udah gitu daya listriknya sangat besar. Ya, itu banyak sekali kurangnya untuk generasi pertama ya, wajar soalnya. Hanya bisa menjalankan satu tugas sekaligus. Itu untuk ciri-ciri dari komputer generasi pertama ya. Ya. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun berapa tadi? Ya. Nah, kita lanjut ke komputer generasi kedua yaitu tahun 1959 sampai 65. Nah, komputer yang menggunakan transistor atau komponen elektronik kecil pengganti tabung vakum untuk memproses data. Contohnya IBM 1401 yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. Adapun ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ukurannya lebih kecil dari generasi pertama. Udah mulai nih, yang tadinya besarnya tuh satu kelas, ruangan satu kelas kayak gini, udah dibuat menjadi kecil. Udah mulai mengecil. Cuma ini kita ke generasi kedua. Terus ciri-ciri yang kedua itu yaitu lebih hemat energi. Lebih hemat energi itu yang dimaksud adalah listriknya ya. Terus yang ketiga yaitu proses lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan generasi yang pertama. Yang terakhir ciri-cirinya itu yaitu sudah menggunakan bahasa pemrograman awal. Oke, selanjutnya kita lanjut ke generasi ketiga antara 1965 sampai 1970, lanjutan dari 1965 ini. Jadi komputer generasi ketiga ini yang menggunakan sirkuit terpadu atau kumpulan transistor dan komponen elektronik dalam satu chip kecil. Contohnya BM System 360 yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga. Yang pertama, ukurannya semakin kecil, lebih kecil dari generasi pertama, kedua. Terus yang kedua lebih cepat dan efisien dibandingkan generasi kedua. Yang ketiga sudah mendukung sistem operasi. Yang keempat bisa digunakan oleh banyak orang sekaligus. Nah, ini nih udah mulai bisa digunakan untuk oleh banyak orang sekaligus. Yang tadinya komputer itu cuma bisa dipakai oleh perusahaan atau orang-orang tertentu, yang dipakai untuk negara, untuk menghitung, sekarang udah bisa dipakai oleh seluruh orang. Dan juga udah support mendukung sistem operasi. Paham? Sekarang kita lanjut ke generasi keempat, yaitu dimulai dari 1970, lanjutan dari 1970 generasi ketiga ini. Nah, komputer yang menggunakan mikroprosesor, seluruh komponen tersebut dalam satu chip kecil sehingga ukurannya semakin kecil. Contohnya Apple II, IBM PC, dan komputer personal yang kita gunakan sehari-hari. Adapun ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ukurannya sangat kecil, mulai muncul PC dan laptop. Nah, di generasi keempat ini, di sini tempatnya muncul PC dan laptop, yaitu pada 1970. Dibandingkan generasi 1 sampai 3 itu masih kayak berbentuk tabung, itu masih besar lah, cuma dikecil-kecilin sedikit demi sedikit. Cuma di generasi keempat ini udah mulai diproduksi lebih kecil lagi dan seperti kayak PC dan laptop ya, cuma masih lah kayak ukuran itu masih lumayan besar dibandingkan sama yang sekarang. Terus yang kedua tuh harganya semakin terjangkau, artinya semakin murah ya, walaupun nggak murah-murah banget. Terus yang ketiga sudah menggunakan antarmuka grafis. Yang terakhir munculnya jaringan internet. Nah, di sini sudah mulai jaringan internet. Dibandingkan generasi 1 sampai 3 itu tidak menggunakan jaringan internet. Artinya apa? Artinya itu biasanya digunakan untuk rata-rata untuk menghitung. Komputer digunakan untuk menghitung dan memasukkan program tertentu, bahasa-bahasa pemrograman tertentu pada zaman itu.
Terus di generasi keempat ini di sini tentunya munculnya jaringan internet. Mulai nih, ketika munculnya jaringan internet nih pada generasi keempat ini, di sini tempat para pembuat Microsoft, Meta, Facebook dan sebagainya, di situ tempatnya memanfaatkan internet tersebut. Dipakai untuk apa? Cuma memanfaatkan nih, ini internet ini dipakai untuk ini, bisa kita untuk mencari informasi, bisa kita untuk membuat sesuatu, mengcreate, mengimajinasi sesuatu dengan merealisasikannya gitu. Jadi dia rata-rata di generasi keempat ini udah mulai kayak membangun apa yang sudah direncanakan ke depannya gitu. Bisa dipahami untuk generasi keempatnya? Lanjut ke generasi kelima. Nah, generasi kelima ini yaitu generasi yang sekarang, komputer yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi komputasi kuantum untuk menyelesaikan masalah kompleks. Contohnya yaitu asisten virtual atau Siri, Google Assistant, mobil otonom, dan komputer kuantum IBM. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Ciri-cirinya itu bisa belajar sendiri atau machine learning. Yang kedua, memahami bahasa manusia seperti ChatGPT atau AI. AI itu kan apa? AI? Ada yang tahu? Intelligence digunakan untuk atau kecerdasan buatan yang digunakan untuk memudahkan manusia juga. Terus yang ketiga itu proses data sangat cepat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Yang kelima terakhir yaitu mulai berkembangnya komputer kuantum. Oke, sampai itu untuk sejarah komputernya. Selanjutnya kita lanjut ke aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Pada ilmu informatika terdapat istilah produk informatika yang hasil dari informatika. Produk tersebut memiliki dua aspek, yakni aspek ekonomi dan hukum. Penjelasan dari kedua aspek tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi yaitu bagaimana produk teknologi atau aplikasi software, hardware mempengaruhi perekonomian, baik sebagai peluang bisnis maupun tantangan. Contoh nyatanya yaitu dalam peluang berbisnis yang berkaitan dengan aspek ekonomi adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama yaitu A, e-commerce. E-commerce itu tahu apa? Istilahnya, pengertiannya. Ya benar, jual beli, market digital ya, kayak gitu. Nah contohnya itu apa? Yang kayak tadi udah disebutin sama Mary yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, apalagi? Amazon, kalau di Amerika ya, sama banyak lah. Nah itu untuk gunanya apa? Ini berfungsi pada aspek ekonomi. Gunanya yaitu untuk membuka lapangan kerja baru. Jadi dengan adanya e-commerce ini banyak pekerja atau lowongan kerja yang sangat dibutuhkan. Apalagi kalau kita misal belajar informatika. Di situ kalian bisa belajar tentang market digital, yaitu cara pembuatan pasar, membuat sesuatu, menjualnya secara online, itu untuk itu termasuk dalam aspek ekonomi. Terus yang kedua yaitu startup teknologi. Startup teknologi bisa menjadi perusahaan besar. Contohnya yaitu Gojek, TikTok. Terus yang ketiga yaitu penjualan software atau aplikasi berbayar. Contohnya ada Photoshop atau Windows. Nah, pernah lihat Photoshop? Photoshop itu tempat ngedit foto. Ada beberapa software aplikasi perangkat lunak yang dipakai untuk editing. Dan itu tidak gratis ya, ada bayar juga. Rata-rata itu dipakai untuk para editor juga, rata-rata ya. Editor yang ahli yang juara 1 Olimpiade itu dipakai. Kayak ada Photoshop, untuk video itu ada namanya Premiere, After Effects, CapCut. Cuma CapCut itu lebih mudah. Cuma kalau dia Adobe itu lebih sulit memakainya karena lebih kompleks, lebih luas. Sama toolsnya itu lebih beragam ya, lebih banyak. Itu bedanya. Cuma sama aja kok. Terus yaitu Windows atau Windows. Windows itu ini nama Windows ini. Nah, dengan adanya Windows kita bisa akses perangkat lunak ini, kayak kita bisa ke Google Chrome ini tampilan ini. Ini nama Windows. Dan Windows ini nggak gratis. Jadi bayar ya untuk Windows. Jadi yang kalau kalian beli itu yang kalian beli itu adalah Windowsnya dulu. Cuma bisa dibajak Windows ini. Windows ori sama Windows yang asli yang ori itu bisa dibajak ya. Itu bedanya. Cuma rata-rata kalau kalian beli misal beli laptop zaman sekarang itu sudah ori kok dia Windowsnya. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Nah itu termasuk dari penjualan software atau aplikasi berbayar ya. Dan itu termasuk dari aspek ekonomi ya. Oke, selanjutnya itu aspek hukum. Yang kedua,
Aspek hukum yaitu aturan yang melindungi produk informatika seperti hak cipta dan konsekuensi jika melanggarnya. Adapun contoh kasus dan peraturannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyalin atau membajak software, contohnya Windows atau Photoshop tanpa izin atau sama dengan pelanggaran hukum. Pernah tahu aplikasi mod? Aplikasi mod, ada yang tahu? Yang tahu ada yang tahu? Pernah download aplikasi mod? Apa contohnya? Ayo. Misalnya, tahu KineMaster, aplikasi editing? Tahu? Itu kan bisa di mod kan, KineMaster itu. Awalnya KineMaster itu kan kalau di Playstore itu kita bayar kan. Kalau nggak bayar tuh, kalau nggak bayar tuh dia ada watermarknya atau ada tulisan made with KineMaster katanya kan di bagian pojok kanan atas. Nah kalau kalian download yang modnya itu tanpa bayar, cuma kalian download di website aja. Tinggal tulis saja download KineMaster mod. Itu nanti fitur-fiturnya itu semuanya gratis anak. Jadi ada watermarknya, kalian bisa menggunakan efek-efek sepuasnya. Kalau kita mendownloadnya secara modifikasi atau mendownloadnya tanpa izin, sama halnya kita membajaknya, itu download modnya itu kita membajaknya juga. Itu kita termasuk kena dalam pelanggaran hukum atau pelanggaran hukum digital ya. UU ITE termasuk itu. Nah itu tanpa izin. Jadi kalau ditahu itu sama pemiliknya, misal ada yang pemiliknya yang kayak softwarenya dibajak nih, dia nggak peduli, dia bodo amat. Tapi ada yang nggak terima gitu. Ini kenapa aplikasi saya dibajak nih? Saya udah buat capek-capek, bayangin. Kalian buat aplikasi capek-capek, terus dibajak sama orang, diambil sama orang tanpa seizin kalian gitu. Nah, diklaim lah sama orang tuh, oh ini punya saya bukan punya dia. Kesal nggak kalian? Udah pasti kesal. Nah itu makanya dibuatnya aspek hukum, biar ada hukum untuk tidak semena-mena gitu orang lain membajak punya kalian gitu. Misal kalian membuat software gitu apa gitu, bisa dipahami? Terus selanjutnya itu contoh pelanggaran jual beli data penggunaan tanpa izin. Nah, contoh pelanggaran jual beli data pengguna tanpa izin. Contohnya itu copyright lah. Copyright. Kalau kalian pernah buat video di YouTube ya menggunakan musik. Musiknya itu musik kayak DJ. Enggak, dia nggak hak cipta. Dia nggak hak cipta. Dia kayak misal pembuatnya nih siapa? Ariel Noah lah. Tahu Ariel Noah kan? Misal Ariel Noah, kalian menggunakan lagunya salah satu, terus kalian tanpa izin untuk menggunakannya tanpa menaruh label atau menaruh link untuk musiknya itu, otomatis kalian kena copyright di video kalian. Nah itu termasuk dari jual beli data pengguna tanpa izin. Berikutnya itu hacking atau penipuan online. Nah penyebaran hoax bisa kena UU ITE juga. Yang terakhir yaitu hukuman penjara hingga 6 tahun. Nah untuk perbandingan sikatnya yaitu aspek ekonomi, di sini ada 3 perbandingan sikatnya, ada aspek dampak positif dan risiko. Nah kalau ekonomi ini kesimpulannya aja. Untuk ekonomi menciptakan lapangan kerja, memudahkan transaksi sehingga resikonya itu biayanya tinggi, ketergantungan pada asing juga tinggi. Nah untuk hukum dampak positifnya itu melindungi para developer dan konsumen. Resikonya itu pelanggarannya itu denda dan penjara. Selanjutnya yaitu di sini ada dampak positifnya dan dampak negatifnya, yaitu dampak positifnya yang pertama yaitu memudahkan berkomunikasi dengan orang lain, memudahkan pemerintah dan melakukan sosialisasi kebijakan, mudah mengetahui budaya luar negeri, mudah menyebarkan karya, mudah melakukan pertukaran pelajar. Ada kok di LKS-nya. Nah, kedua ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas sumber daya atau SDM, memunculkan tindakan kriminal seperti penyebaran informasi hoax. Ketiga, membuat orang kecanduan teknologi sepanjang waktu, meningkatkan jumlah pengangguran karena teknologi masa depan. Terus yang selanjutnya itu karir dan studi lanjut di bidang informatika. Karirnya di bidang informatika yang pertama yaitu menurut Edwin B. Filippo yang dikutip oleh Kamama pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa pengembangan karir sebagai sederetan aktivitas melakukan pekerjaan yang saling terkait dan melengkapi secara berkesinambungan dan memberikan makna bagi kehidupan pribadi seseorang. Itu dari Edwin B. Filippo ya, itu bisa dibaca aja. Terus yang kedua yaitu studi di bidang informatika. Yang pertama yaitu pemrograman, karyawan informatika, konsultan informatika, data scientist, web developer, dan berbagai banyak hal. Oke, itu silakan dibaca. Sekarang kita lanjut soal nih. Sementara kita buat kelompok terlebih dahulu. Nah, sekarang bagi untuk kelompoknya itu 3 lah, 4 sampai 5 orang. Ayo, cowok-cowok. Ya, Aku 3 kelompok.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dan saya akan perkenalkan anggota saya. Yang pertama Abdul Rosid, yang kedua Haki Apandi, yang ketiga Aris Piandi, saya sendiri. Awalnya komputer itu diciptakan dengan tujuan B. Sarana penunjang pekerjaan mesin hitung. Nomor 2, pertanyaannya, dampak positif perkembangan teknologi informatika adalah, kami memilih nomor B, yaitu efisiensi pekerjaan dan akses informasi cepat. Contoh dampak negatif teknologi pada sosial adalah B. Kecanduan media sosial. Contoh dampak positif dan negatif pada media sosial. Dampak positif, mudah mengetahui budaya luar negeri. Dampak negatif, membuat orang kecanduan teknologi, contohnya game online. Soal kelima, buatlah quotes yang menarik tentang dampak sosial informatika. Quotes yang pertama, di era digital, jarak bukan lagi penghalang, tapi koneksi adalah kunci. Quotes yang kedua, teknologi informasi membuka pintu, tapi manusialah yang menentukan siapa yang boleh masuk. Quotes yang ketiga atau yang terakhir, sosial media membentuk opini, tapi kita yang harus membentuk diri sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri bernama Sarpiah, dan yang kedua Ulia, dan yang ketiga Nopi Risma Azila, dan yang keempat Wirya Adiratna, Medatul Ula Zahra, Solatiah Risma Ramdhani. Baik, saya serahkan Mary Anggul Lestari. Baik, saya serahkan ke Ulia. Di sini pertanyaan pertama yaitu, awalnya komputer diciptakan untuk tujuan. Kami memilih B, sarana penunjang pekerjaan atau mesin hitung. Dampak positif perkembangan teknologi informatika adalah, kami memilih B, efisiensi pekerjaan dan akses informasi cepat. 3. Contoh dampak negatif teknologi pada sosial adalah, kami memilih B, kecanduan media sosial. Jelaskan suatu dampak positif dan negatif dari media sosial. Dampak positifnya adalah mudah melakukan pertukaran pelajar. Dampak negatif, menurunnya kualitas sumber daya manusia. Sekian dari kelompok kami, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang karena kita sudah tugas-tugasnya sudah dikumpulkan, tugas kerja kelompoknya sudah dikumpulkan, sekarang kita lanjut ke kuis. Aturannya, angkat tangan, perhatiin aturannya, yaitu kalian angkat tangan, siapa yang paling cepat angkat tangan, itu yang saya panggil atau itu yang saya tunjuk. Oke, maju ntar, tapi angkat tangan dulu. Kalau saya langsung tunjuk, langsung maju. Apa? Ya, pelgan. Tapi kalau emang nggak ada yang bisa, saya ganti pakai isi. Ya, soal pertama udah kalian lihat nih dari awal nih. Tapi siapa yang paling cepat nih? Angkat tangan, siap-siap. Soal pertama yaitu, tujuan awal dari pembuatan komputer adalah A. Buat main game, B. Untuk menghitung angka-angka, C. Untuk video call, D. Untuk upload foto ke sosial media. Oke, 1, 2. Saya maju.
Iya dah, maju dah. Maju. Biar kelihatan. Belum. Ayo di sini. Baik, tujuan awal dari komputer itu adalah untuk menghitung angka. Mantap. Ada banyak? Ini B untuk menghitung angka. Terus kedua. Awalnya komputer hanya berfungsi sebagai mesin hitung. Namun kini berkembang menjadi alat multifungsi. Fenomena apa yang paling tepat menggambarkan dampak sosial dari perubahan ini? A. Meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja di bidang administrasi. B. Terbentuknya struktur sosial baru yang berbasis kompetensi teknologi. C. Menurunnya minat masyarakat terhadap inovasi digital. D. Hilangnya seluruh bentuk pekerjaan konvensional. Ini kan? Tidak perlu, oke, siap. Hitungan 3. 1, 2, 3. Ya, ayo. Jadi menurut saya jawabannya itu B. Yang salah di depan. Apa? 3 nih. Siap nih. Undang-Undang Hak Cipta mengatur sanksi berat untuk pelanggaran. Tetapi pembajakan konten tetap marak. Apa akar masalah utama dari fenomena ini? A. Rendahnya pengawasan pemerintah. B. Ketidakseimbangan antara harga produk digital dan daya beli masyarakat. C. Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang. D. Ketidaktahuan pelaku tentang konsep hak cipta. 1, 2, 3. Oke. Kalau nggak salah jawabannya C, kurang. Salah. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Jannatu yaumal qiyamah.